Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Teknologia ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, sekalian tekan tombol hype supaya channel ini bisa berkembang lebih cepat lagi. Di video sebelumnya, Luka berhasil mengalahkan Gabriel di Kolosium sektor bawah berkat menguasai teknik martial Arcis Victema dari Kinuan. Luka yang berbadan kecil namun berhasil nunjukin aksi spektakuler, membuat semua penonton yang mengejeknya dari awal terdiam kehilangan kata-kata. Bahkan ada yang merinding ngeri. Ngelihat itu Luka pun tersenyum puas karena lagi-lagi berhasil membungkam para pecundang sektor bawah seperti dulu. Setelahnya Luka pun kembali ke lorong Kolosium dan dia mengakui kalau Kinuan adalah guru yang hebat. Kebetulan Kinuan udah menunggu di lorong dan dia memberikan selamat atas keberhasilan Luka menguasai Arcis Victema. Tapi tiba-tiba dia malah memberikan kredit chip sebagai biaya rumah sakit kepada Gabriel. Berikan itu padanya. Tunjukkanlah sedikit kebaikan selama hal itu nggak membuatmu jadi bodoh, kata Kinuan memberi saran. Mendengar Luka membantah karena dia mau jadi soldier dan warrior, bukan orang yang suka amal. Kinuan menepuk kepala Luka dan bilang sekali lagi, kau cukup naif jika tentang hubungan interpersonal Luka. Kebaikan yang aku bicarakan bukanlah kegiatan amal, tapi investasi. Kau membangunnya demi masa depan di mana kau bisa memanfaatkannya. Bahkan hari ini pun, aku menuai hasil investasiku pada Torah. Jangan lupa kalau menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk diri sendiri adalah tanda soldier yang baik, kata Kinuan yang kemudian pergi duluan, dan ucapan itu membuat Luka merasa salah paham terhadap masternya selama ini. Kukira dia mengajariku karena dia terkesan dengan bakatku dan merasa ada suatu hubungan karena kami sama-sama berasal dari daerah kumuh. Ternyata aku salah. Suatu hari, Kinuan pasti akan mencari hasil dari apa yang dia investasikan padaku dengan cara yang gak bisa aku tolak, kata Luka dalam hati yang mulai ngerasa agak ngeri terhadap masternya. Akhirnya Luka pun melakukan seperti apa yang Kinuan sarankan. Dia datang ke rumah sakit, tempat di mana Gabriel dirawat. Pastinya Gabriel marah besar ngelihat kemunculan Good Boy yang udah mengalahkannya ke rumah sakit. Tapi sewaktu Luka memberikan kredit chip kepada dokter sebagai biaya spare part tubuh model baru yang gak mampu dibeli Gabriel, spontan Gabriel langsung berubah sikap. Setelah tahu nama asli Good Boy, Gabriel pun bilang, kalau kau butuh bantuanku, bilang aja, aku akan membayar hutang ini Luka. Mendengar itu Luka merasa puas dan dia berencana akan memanfaatkan Gabriel di lain waktu. Gak berselang lama, Luka pun udah berada di tempat latihan fisik Ecclesia lagi untuk sparring bersama Eli. Eli membuka sparring dengan menerjang dan melancarkan tendangan sapuan ke arah kepala Luka. Hebatnya Luka menangkis tendangan itu dengan mudah menggunakan tangan kiri. Diikuti dengan sedikit mengubah posisi tangannya yang seketika membuat Eli terpelanting akibat momentum serangannya sendiri. Luka pun menutup sparring itu dengan counter punch yang membuat perut Eli lumayan kesakitan. Setelah sparring, Eli nggak menyangka sahabatnya udah belajar teknik tempur Arcis Victema dari instruktur Kinuan. Padahal setahu dia, teknik itu digunakan oleh para preman, seperti memegang pecahan gelas di sela-sela jari atau melempar pasir ke mata musuh. Dengan penguasaan Arcis Victema, Eli yakin nggak akan bisa ngalahin Luka lagi dalam pertarungan tangan kosong. Ngelihat Luka tersenyum senang karena moodnya lagi baik, Eli kemudian malah bertanya, Luka, kalau kau nggak sibuk, apa kau bisa bantu aku? Kata Eli yang langsung diiyakan Luka dengan senang hati. Siapa sangka bantuan yang Eli maksud adalah agar Luka bisa ketemu lagi dengan Lilian di ruang kunjungan. Ngeliat Luka berwajah kesal, Eli segera minta maaf. Dia nggak bisa menolak permintaan Lilian untuk ketemu Luka. Secara keluarga Kartika dan Ramones selalu berhubungan baik. Kepada Lilian yang nggak berhenti bertanya, kenapa Luka terus-terusan menghindarinya? Apa karena benci? Luka menjawab kalau dia nggak punya waktu untuk bertemu dengan perempuan. Beda dengan Lilian yang berasal dari keluarga terpandang. Orang seperti dirinya yang berasal dari panti asuhan nggak punya cara untuk kembali memanjat jika hilang pijakan. Selain itu Luka juga nggak mau bergantung pada kekuatan Lilian sebagai bangsawan, karena itu artinya dia bisa aja kehilangan segalanya kalau itu kemauan Lilian. Sedangkan terkait Luka dekat dengan Eli, itu karena Eli temannya dan seseorang yang Luka percaya ketika bertempur, bukan karena Eli berasal dari keluarga Kartika. Setelah menolak Lilian mentah-mentah dan memintanya agar jangan pernah mengunjunginya lagi, Luka pun pergi duluan dari sana, yang membuat Eli merasa bersalah kepada Lilian. Eli pun segera mengejar Luka, mempertanyakan sikap penolakan Luka yang kasar. Padahal menurut Eli gak ada salahnya Luka ngasih kesempatan untuk Lilian. Meski Luka merasa aneh kenapa tiba-tiba Lilian mendekati dirinya yang bukan siapa-siapa, mentang-mentang Cloud yang udah mati membicarakan hal baik tentang dirinya. Luka pun bilang,
Ilai, kau menyukainya, iya kan? Dengan Arkis Victema, aku bisa tahu dari tatapanmu, napasmu, dan seberapa paniknya dirimu barusan. Pokoknya aku nggak tertarik. Kalau kau menyukainya, sudahi omong kosongmu dan dekatilah dia. Kata Luka yang membuat Ilai benar-benar kaget. Dalam benaknya Ilai tahu kalau itu mustahil dia lakukan saat ini. Nggak berselang lama, Luka pun melakukan latihan meditasi bersama Kinuan di atas fasilitas pembangkit energi tenaga magma. Di sana Luka bertanya pada sang master, gimana cara Kinuan menyelesaikan perkelahian di kantor gang. Seingat Luka, waktu itu para preman bersenjata sedang menunggu di dalam dan di luar kantor. Jadinya Luka nggak ngelihat ada cara untuk keluar dari situasi tersebut hidup-hidup tanpa adanya senjata. Dengan entengnya Kinuan bilang kalau perkelahian beneran terjadi, maka dia akan sembunyi di bawah meja, karena dia tahu Luka pasti akan mengambil kesempatan untuk mengalahkan mereka meskipun harus tertembak. Terus, gimana kalau aku nggak ada di sana? Memutuskan untuk kabur atau sembunyi? Tanya Luka penasaran. Kinuan menjawab, kau berencana membuat Alep jadi sandera dan mengambil senjatanya, iya kan? Kau dilatih untuk memaksimalkan agresivitasmu. Aku tahu kau udah membayangkan gimana kau akan mengalahkan mereka. Tapi, meski kau menjadikan Alep sandera, kalian akan tertembak bersama-sama. Di bawah sana bukan hal aneh bosnya berganti-ganti. Yang kau lakukan cuma ngasih mereka alasan untuk menghabisi bos mereka. Tentu aja kalau kau menjadi target mereka, aku akan mengalahkan mereka dan kabur bersamamu lewat jalan rahasia. Kata Kinuan yang membuat Luka merasa ngeri, karena masternya nggak cuma memprediksi gerakannya, tapi juga mikirin soal rute jalan kabur rahasia. Dalam benaknya Luka mengaku, dia semakin gak bisa memahami jalan pikiran sang master. Kinuan pun berdiri dari duduk meditasi, dan dia bilang sekali lagi, dalam bahasa yang gak lagi dibicarakan, Arkis artinya mata yang jeli. Arkis Victema menggunakan semua sumber otak yang memungkinkan untuk meningkatkan insight. Ingat itu baik-baik. Jadi, masalah di otakmu adalah efek samping dari mendorong otakmu hingga batasnya. Hah? Bukankah itu artinya kalau aku menggunakan Legion, aku nggak bisa menggunakan Arkis Victema? Tanya Luka yang kaget luar biasa. Membuat Kinuan tersenyum karena anak didiknya sangat peka dengan rahasia terbesar Arkis Victema. Faktanya, Luka akan diberikan Legion ketika dia menjadi Imperial Guard. Nggak ada yang bisa menggunakan Legion secara konstan. Full body mechanical armor yang dibuat dengan teknologi terbaik di Kekaisaran. Itu adalah cybernetic yang menggunakan sinyal memori bandwidth tinggi. Jadi selain CPU yang menyediakan bantuan, butuh semua sumber di otak untuk menggunakannya. Sehingga nggak ada sumber lebih untuk digunakan pada Arkis Victema bersamaan dengan Legion. Betapa kesalnya Luka baru menyadari hal ini. Dan dia pun akhirnya sadar kenapa Kinuan merahasiakannya. Karena tahu gimana dia akan bereaksi. Kalau aku tahu Arkis nggak bisa digunakan bersama Legion, aku nggak akan pernah mempelajarinya. Ini salahku karena nggak peka dari awal. Terima kasih untuk ajaranmu, Instruktur Kinuan, kata Luka yang segera pamit dari sana. Mendengar itu Kinuan menghela napas, dan dia pun bilang, kembalilah jika kau berubah pikiran Luka. Kata Kinuan yang membuat Luka makin kesal pada dirinya sendiri. Sekejap kemudian, Luka pun dipanggil Komandan Hellas Custoria untuk menghadap ke kantor setelah 3 bulan gak berjumpa karena kesibukan. Luka menduga kesibukan sang komandan pasti berkaitan dengan pemberontakan seperti ucapan Ilai. Setelah basa-basi singkat, sang komandan pun bilang, oh iya, ku dengar kau lumayan sering berinteraksi dengan Instruktur Kinuan ya? Kata si komandan yang membuat Luka langsung tegang. Sewaktu Luka bilang kalau dia udah berhenti berlatih Arkis Victema dengan Instruktur Kinuan, Komandan Hellas tahu Luka sendiri yang minta berhenti. Setelah sadar Arkis Victema nggak bisa digunakan bersama Legion. Setahu Hellas, mereka yang kurang berbakat dibuang oleh Kinuan, sedangkan yang berbakat segera menyadari mereka nggak punya alasan untuk mempelajarinya. Makanya cuma Kinuan satu-satunya pengguna Arkis Victema di Imperial Guard. Atas alasan tersebut, Hellas memerintahkan Luka terus berhubungan baik dengan Kinuan. Karena itu dia harus terus mempelajari Arkis Victema. Mendengar itu pertanyaan pun muncul di hati Luka. Apa Chief Centurion merasa was-was dengan Instruktur Kinuan? Kenapa dia sangat waspada dengan prajurit yang udah pensiun? Aku nggak boleh bertanya. Hidupku bisa dalam bahaya jika aku tahu detailnya. Kata Luka yang kemudian mengiyakan perintah sang komandan dengan hormat. Nggak lupa Hellas bilang sebagai ucapan penutup pertemuan. Luka, camkan bahwa aku mengamatimu dengan cermat. Kau adalah tipe orang yang akan memanjat tinggi. Jadi jangan kecewakan kepercayaanku.
Akhirnya Luka pun kembali bertemu dengan Kinuan di toko mainan sektor bawah, di mana sang instruktur nggak menyangka Luka kembali secepat ini. Tapi karena waktu itu dia udah bilang Luka boleh kembali kapanpun, Kinuan nggak mau bertanya lebih lanjut. Setelah memborong habis semua mainan di toko tersebut, Kinuan membuat Luka heran karena semua mainannya dibawa ke panti asuhan ke-47 di sektor bawah. Dan kebetulan semua mainan diangkut oleh Gabriel yang tulang belakangnya udah diperbaiki dengan spare part baru. Meski dia marah-marah pada Luka mendapat tugas remeh seperti ini, tapi yang membuat Gabriel heran, sebenarnya siapa orang yang memborong mainan ke panti asuhan ini? Kalau dia sangat kenal sampai Alep pun bukan tandingannya, harusnya aku pernah dengar tentang dia, tanya Gabriel penasaran. Luka menjawab, kalau aku jadi kau, aku nggak akan ikut campur kecuali aku mau kepalaku melayang. Luka menduga, kemungkinan panti asuhan ini adalah tempat Kinuan dibesarkan, makanya dia melakukan kegiatan amal karena berhasil keluar. Selepas membagikan mainan kepada anak-anak panti asuhan, Kinuan pun mengajak Luka ke taman panti untuk bicara empat mata. Kinuan jelasin kenapa dia terkadang mampir di sektor bawah, karena ingin membantu panti asuhan yang kekurangan biaya operasional, entah karena uang bantuan dari kekaisaran gak cukup, ataupun dikorupsi oleh ketua panti. Kinuan bilang dia udah lupa di panti mana dia dibesarkan. Dia cuma sesekali mengunjungi panti asuhan terdekat, dan bahkan mungkin pernah mengunjungi panti tempat Luka dibesarkan. Mendengar itu, Luka ngerasa pemandangan ini membuat Kinuan kelihatan seperti prajurit pensiunan biasa. Prajurit tua tanpa kejayaan seperti dulu, dengan sistem saraf yang udah rusak karena nggak mampu menahan overload, sehingga menyebabkan kerusakan pada otaknya. Mungkin seperti itulah sosokku di masa depan, itu pun kalau aku beruntung masih hidup hingga saat itu tiba, kata Luka dalam hatinya. Namun tiba-tiba Kinuan bilang, langsung ke intinya aja. Siapa yang memerintahkanmu untuk kembali kepadaku? Kapten Helas ya? Tanya Kinuan tegas, yang membuat Luka kaget berkeringat dingin. Luka pun membuang tatapannya karena tahu dengan insight Kinuan, setiap gerakannya bisa menjadi petunjuk. Jujur Luka sangat penasaran gimana Kinuan bisa tahu kalau ini perintah dari Chief Centurion. Kalau memang Kinuan menyembunyikan sesuatu yang berbahaya, sampai-sampai Chief Centurion merasa was-was, maka bisa aja Kinuan menyingkirkan Luka sekarang. Tapi sebelum Luka sempat menggerakkan tangannya untuk menyerang duluan, tiba-tiba Kinuan malah bilang, tenanglah jika kau masih mau hidup Luka. Kalau kau menyerangku dengan sekuat tenaga, akan sulit bagiku untuk menahan diri tanpa menghabisimu, kata Kinuan, yang membuat Luka tersentak kaget dan menjawab kalau dirinya cuma prajurit kekaisaran, nggak lebih dari itu. Kinuan gak heran Luka kebingungan arah mana yang harus dia tuju, karena cuma sedikit yang dia tahu. Sang instruktur gak menyalahkannya. Sangat wajar seorang prajurit mengikuti perintah atasannya. Kau benar-benar prajurit ideal yang dicari kekaisaran. Ketika kau datang pertama kali padaku, apa kau sungguh berpikir kau melakukan itu atas kehendakmu sendiri? Ketika kau melakukan projectile trajectory manipulation tanpa prosesor pembantu, para petinggi militer mulai bersiap-siap, karena akhirnya ada seseorang yang bisa mempelajari arkis Victema seperti aku. Kau mungkin mengira kau datang padaku atas keinginanmu sendiri untuk bertambah kuat setelah insiden di Kora. Tapi, itu semua berkat perhitungan yang dibuat oleh kekaisaran sehingga kau dan aku bertemu. Spontan Luka bilang pada dirinya sendiri agar jangan terpengaruh ucapan Kinuan. Jelas-jelas dia bertemu dengan musuh yang kuat ketika sedang menjalankan misi dan menyadari dirinya butuh kekuatan lebih. Itulah kenapa dia mencari tahu melalui arsip instruktur dan menemukan seseorang untuk membantunya. Luka sangat yakin itu semua kehendaknya sendiri. Tapi kemudian Kinuan bilang lagi, Luka, setiap orang di dunia adalah budak seseorang. Bedanya, cuma mereka tahu atau enggak tentang hal itu. Mungkin aja sekarang kau ingin melarikan diri dari kebenaran. Lagian kau masih muda. Pulanglah ke markas. Kalau kau mau melapor ke Helas, nggak apa-apa. Lakukan aja, kata Kinuan yang pamit duluan. Dan Luka berusaha sekuat tenaga untuk nggak percaya dengan ucapan instrukturnya. Meski persis seperti yang Kinuan bilang, kalau Chief Centurion sendiri yang menyuruhnya lanjutin belajar arkis Victema, dalam benaknya Luka bilang ke dirinya sendiri agar jangan ragukan kekaisaran. Dia cuma ingin sukses. Jangan terpengaruh oleh kata-kata Kinuan. Jangan berpikir lebih jauh. Jangan merasa ragu sedikit pun. Tapi di lubuk hatinya terdalam, Luka tahu keinginannya untuk sukses bukanlah kemauannya sendiri. Sehingga sebutir keraguan kecil kini perlahan membesar, seperti setetes darah yang menyebar di dalam genangan air.
Nggak berselang lama, Luka yang penuh keraguan udah berada di ruang latihan simulasi. Luka memilih nggak melaporkan dulu kejadian bersama Kinuan baru-baru ini kepada Chief Centurion, karena ada kemungkinan dia disuruh menjalani ujian psikologi untuk mengecek apakah Luka terpengaruh ideologi yang berbahaya. Berhubung Luka saat ini sangat kebingungan, skor tesnya pasti akan lebih rendah dari sebelumnya, dan Kekaisaran nggak akan memaafkan mereka yang punya ideologi berbahaya. Pada skenario terburuk, bisa aja Luka disingkirkan dari posisinya sebagai Imperial Guard, lalu dikirim ke camp kerja paksa. Sadar akan hal tersebut, makanya Luka berniat untuk bertanya kepada Eli yang kebetulan baru aja selesai latihan simulasi di dalam kapsul. Setelah basa-basi singkat, Luka bertanya gimana caranya Eli bisa melewati tes bakat psikologis. Untungnya udah nggak ada siapapun di sana, sehingga Eli bisa menceritakannya tanpa khawatir, karena kebetulan penjelasan darinya akan sangat berbahaya jika didengar oleh orang lain. Eli pun jelasin yang intinya, Luka perlu menciptakan alter ego dirinya sendiri yang penuh kesetiaan sebagai Imperial Guard secara sadar agar bisa melewati ujian psikologis dengan mudah. Tapi Eli juga memperingatkan agar berhati-hati dalam memaksakan alter ego karena bisa mengguncang ego yang asli jika melakukannya terlalu lama. Terburuknya Luka bisa lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Baru aja Luka berniat akan memaksakan alter ego seperti sikapnya sebelum bertemu Eli dan Kinuan. Tiba-tiba Luka dapat notif panggilan dari Kinuan, sehingga dia pun segera bertemu kembali dengan instrukturnya di sektor bawah untuk melanjutkan latihan Arkis Victema. Ngeliat Kinuan memperlakukannya sama seperti biasa, bahkan setelah hari nyaris konflik itu, seolah kejadian di panti asuhan gak pernah terjadi, jujur membuat Luka merasa semakin buruk. Dengan gampangnya Kinuan menyuruh Luka mengalahkan semua anggota gang di dalam sebuah ruangan gedung tinggi, wajib kelar selama 20 detik. Mendengar itu, tanpa ragu Luka menghancurkan kunci pintu digital ruangan tersebut, dan begitu menerobos ke dalam, Luka yang dalam mode Arkis Victema langsung dihampiri oleh seorang preman idiot berpistol, sedangkan sisanya ada 3 preman bersenjata dan 1 orang yang kelihatannya ketua mereka. Luka juga merasakan hawa keberadaan seseorang di kamar mandi yang terbuka. Baru aja si preman pertama menodongkan pistolnya ke arah kepala Luka, tiba-tiba Luka langsung melancarkan uppercut dahsyat ke ulu hatinya yang mementalkan si preman ke atas sampai punggungnya tersangkut ke langit-langit ruangan dalam keadaan gak sadarkan diri. Pastinya rekan-rekan preman yang lain terkaget-kaget ngelihat apa yang barusan terjadi. Dan saat pistol preman pertama jatuh ke bawah dari tangannya, Luka segera menangkap pistol itu dan menembakkan rentetan peluru secara presisi untuk melucuti semua senjata ketiga preman itu sekaligus. Ngelihat itu, ketua preman yang kesal mencoba menembakkan pistolnya secara beruntun ke arah kepala Luka, yang sayangnya mampu Luka hindari dengan mudah, cukup dengan memiringkan kepalanya. Setelah membuat si ketua nggak sadarkan diri, datanglah preman lain dari luar yang menggunakan senjata sengat listrik, tapi cukup dengan ancaman bidikan pistol, serta ucapan Luka yang bilang, "Kalau aku jadi kau, aku akan membuat diriku sendiri pingsan dengan senjata listrik itu. Aku nggak mau kehilangan anggota tubuh yang diperoleh dengan susah payah." Spontan si preman yang terdiam ketakutan langsung menyengat dirinya sendiri sampai jatuh pingsan ke lantai. Berhubung masih ada 1 orang lagi di kamar mandi, Luka pun segera mengeceknya ke dalam, dan betapa kagetnya Luka ngelihat orang tersebut yang ternyata sandera wanita yang udah mendapat perlakuan gak senonoh dari para preman di sana. Akhirnya Luka pun menggendong wanita itu keluar ruangan, dan Kinuan memujinya karena mampu menyelesaikan semuanya cukup dalam 12 detik. Sewaktu Luka yang marah besar bertanya kenapa para preman itu gak dihabisi aja atas tindakan keterlaluan mereka, Kinuan menjawab kalau mereka cuma orang luar, terlalu jauh ikut campur bisa mengganggu peraturan tempat tersebut. Ada banyak orang di dunia yang gak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi mereka sendiri. Kau tahu dengan baik apa yang terjadi pada mereka, bukan? Kata Kinuan yang gak mau wanita itu terkena masalah yang lebih parah lagi di masa depan. Luka sadar wanita yang dia gendong menderita takdir mengerikan seperti ini karena gak punya kekuatan yang cukup untuk menolaknya. Sementara Luka sendiri berjuang keras untuk berada di posisi saat ini agar gak menjadi seperti si wanita. Dalam hatinya Luka bilang, biasanya aku memanggil orang seperti dia idiot yang gak mengambil kesempatan yang ditawarkan kekaisaran. Tapi sekarang aku akui gak merasakan apapun kecuali rasa jijik tentang betapa gak adilnya struktur sosial kami.
Setelah hari itu, Kinuan terus mengajak Luka ke sektor bawah, mendorongnya untuk bertarung tanpa ada informasi apapun lebih dulu. Kinuan gak melakukan semua itu untuk membuat Luka belajar gimana caranya menang, tapi agar dia bisa paham seberapa baik mengoptimalkan situasi yang terjadi. Pastinya mengidentifikasi kemampuan musuh juga suatu keharusan, jadinya Luka harus melakukan lebih dari itu dengan menganalisis sekeliling dan menilai tindakan terbaik yang harus dilakukan. Anehnya Kinuan terus membuat Luka bertarung tanpa mengatakan apapun, hingga akhirnya suatu hari, Kinuan membawa Luka ke repair shop milik Gilda, wanita yang Luka selamatkan dari preman tempo hari. Dari ceritanya Gilda, Luka jadi tahu alasannya dia diculik karena temannya yang membawa kabur uang preman tinggal di rumahnya. Sehingga Gilda pun diculik oleh pemburu gang. Sayang temannya yang menjadi akar masalah udah tewas mengenaskan. Siapa sangka Kinuan udah kenal Gilda sejak awal karena memang berasal dari panti asuhan yang pernah Kinuan kunjungi. Kebetulan Kinuan tahu Gilda punya bakat dalam teknik mesin, bahkan uang pendidikannya Kinuan yang biayai secara rahasia. Tiba-tiba Gabriel ikutan nongol di repair shop Gilda, karena setelah Gilda diselamatkan, Kinuan memperkenalkannya kepada Gabriel. Sejak saat itu, Gabriel menjadi pengawal Gilda, sedangkan Gilda sendiri menjadi mekaniknya Gabriel. Sambil menikmati minuman masing-masing buatan Gilda, Gabriel memperingatkan Luka kalau bos-bos preman di sektor bawah mulai bicara soal membalaskan perbuatan Luka. Jika mereka beneran melakukannya, bahkan aku pun gak bisa memastikan keamanan Gilda, kata Gabriel yang lumayan panik. Tapi kemudian Kinuan malah bilang, kau gak perlu khawatir soal itu. Kami gak akan bisa datang kemari untuk sementara. Bisa beberapa bulan atau beberapa tahun, siapa yang tahu. Mendengar itu Luka tahu persis dia gak bisa datang kemari sendirian, karena atasan gak akan pernah membiarkan trainee turun ke sektor bawah tanpa pendamping. Untuk sesaat hati Luka merasa khawatir pada Gilda yang kembali bekerja setelah kejadian penculikan, dan juga pada Gabriel yang terus mengambil resiko lebih di bidang pekerjaannya. Tapi otak Luka lagi-lagi menyuruh hatinya agar jangan mengasihani mereka. Gak bisa datang ke sini lagi. Mungkin hal terbaik untuk situasiku saat ini, kata Luka dalam hati sambil menyeruput pahitnya kopi yang belum terbiasa dia minum saat ini. Gak berselang lama, Luka kembali menghadap Komandan Hellas di kantor untuk melaporkan semua kejadiannya bersama Kinuan. Hellas gak menyangka Kinuan terus melakukan aktivitas yang gak biasa. Setahu Komandan, Kinuan menjadi trainee Imperial Guard di usia yang agak tua. Biasanya orang lain gak akan diberikan kesempatan seperti Kinuan. Tapi di masa itu, kekaisaran harus menerima keburukan jika diperlukan, karena saat itu kekacauan terjadi di mana-mana. Bahkan Hellas sendiri gak yakin orang seperti apa Kinuan sebenarnya. Dulu ketika Hellas baru menjadi trainee, Kinuan udah menjadi salah satu anggota kunci Imperial Guard. Intinya mereka semua menganggap Kinuan sebagai spesialis operasi militer rahasia. Pastinya Luka kaget mendengar Chief Centurion sekalipun gak punya akses yang cukup untuk melihat catatan militer Kinuan. Tapi kemudian Hellas bilang, sepertinya benar kalau Kinuan menyukaimu. Aku pernah mengirim beberapa trainee padanya sebelum ini, tapi mereka sama sekali gak bertahan lama. Kau sempurna, Luka. Tapi kau juga berada dalam posisi yang rentan terhadap pengaruh buruk. Aku akan menjadwalkan ujian psikologis untukmu, jadi pastikan untuk menerimanya, kata Hellas yang diiyakan dengan hormat oleh Luka, yang memang udah menduga kalau hal ini pasti akan terjadi. Gak lupa Hellas bilang sekali lagi, Luka, aku akan belak-belakan. Ada dua hasil dari trainee yang menerima misi semacam ini, antara disingkirkan untuk menjaga rahasia, atau naik hingga ke inti Imperial Guard sebagai hadiah kontribusi mereka. Kuharap kau akan mendapatkan hasil yang kedua. Jika kau mampu melakukannya, aku akan berdiri di belakangmu. Enggak, lebih tepatnya aku akan mengadopsimu sebagai putraku, Luka Custoria. Kedengarannya bagus, iya kan? Kata Hellas yang membuat Luka gak bisa menahan rasa terkejutnya. Hingga dia merasa sangat senang saat menjalankan ujian psikologis menggunakan mesin canggih. Karena udah gak sabar, dirinya akan mendapatkan nama belakang Custoria, salah satu keluarga paling terkenal di Kekaisaran. Sekejap kemudian, Luka pun kembali bertemu dengan Eli yang baru aja melakukan latihan fisik intens dengan gigi sampai-sampai sendinya kesakitan dan harus diberikan obat salep. Luka berterima kasih karena berkat saran Eli, dia lulus tes psikologi. Tapi dia penasaran kenapa Eli berlatih sampai sekeras ini gak seperti biasanya. Makanya Luka bilang kalau Eli butuh bantuan, jangan ragu meminta padanya. Mendengar itu Eli malah menjawab dengan wajah murung, saat ini aku gak bisa memberitahumu apa-apa, tapi sebentar lagi aku akan meminta bantuanmu. Apa boleh? Luka merespon, jika kau berada dalam bahaya ketika bertarung, aku akan datang menyelamatkanmu, meskipun nyawaku jadi taruhannya. Eli berterima kasih atas dukungan dari sahabatnya. Dia cuma berharap agar yang akan terjadi sebentar lagi nggak berjalan seperti dugaannya.
Sebenarnya Luka penasaran apa sebenarnya permintaan Eli, tapi mengulik info mendalam yang melibatkan perasaan bukanlah gayanya. Apalagi dia baru aja menyelesaikan ujian psikologi dan bahkan mendapat kepercayaan dari Chief Centurion. Luka ngerasa tujuannya kini berubah menjadi putra keluarga Custoria. Hanya itulah yang mau Luka pikirkan. Hingga akhirnya, Chief Centurion memanggil semua Imperial Guard karena mereka akan segera beroperasi di bawah perintah militer spesial. Kepada seluruh prajurit, Hellas menegaskan kalau operasi militer spesial ini bertujuan untuk menekan para pemberontak yang melawan kekaisaran. Dan kebetulan, pasukan pemberontak terdiri dari 3 keluarga yang dipimpin oleh keluarga Ramones. Betapa terkejutnya Luka mendengar info tersebut, dan barulah sekarang Luka paham apa permintaan Eli. Pasti selamatin Lilian Ramones yang kini menjadi incaran militer kekaisaran. Akhirnya para Imperial Guard dipindahkan menuju bandara militer menggunakan kereta cepat. Dalam perjalanan kereta, top rank trainee diperintahkan perwira tinggi Imperial Guard untuk memimpin peleton yang terbagi menjadi 2 squad dengan total 27 orang. Luka pun termasuk salah satu trainee yang menjadi ketua peleton dengan mengepalai satuan penindas ke-21. Luka nggak menyangka atasan menggunakan pemberontakan sebagai sarana pelatihan kepemimpinan bagi trainee, padahal mereka masih pemula dan kebanyakan pasukan penindas terdiri dari para veteran yang berpengalaman. Setelah memperkenalkan diri pada anggota peleton, Luka sadar betul kalau para veteran nggak mungkin mengikuti perintah atasan yang kemampuannya nggak bisa mereka percayai. Makanya Luka kepikiran 2 opsi. Pertama, percayakan komando kepada Sersan Kodrak yang menjadi ajudannya, sebuah pilihan standar. Atau opsi kedua yang jauh lebih sulit dan sengaja Luka pilih sekarang. Dengan tegas Luka bilang kepada seluruh anggota peleton, "Aku atasan kalian semua. Jadi aku meminta kalian untuk mengikuti perintahku tanpa bantahan. Ketidakpatuhan akan dianggap sebagai suatu kesalahan, sehingga kalian akan dihukum nantinya." Kata Luka yang membuat semua anggota peleton termasuk Sersan Kodrak terkejut parah mendengarnya. Spontan anggota peleton mulai emosi kepada Luka yang menurut mereka masih anak kemarin sore, dan Sersan Kodrak pun segera menggenggam bahu Luka untuk mengajaknya bicara sebentar. Tapi Luka langsung balas menggenggam lengan sang Sersan, lalu dengan kibasan tangan kilat, seketika Sersan Kodrak terlempar ke belakang, membentur keras barisan anggota peleton. Kepada Sersan Kodrak yang berkucuran keringat dan dibantu berdiri anggota lain, Luka pun bilang dengan tegas, "Beraninya kau menyentuh atasanmu tanpa izin? Apa kau meremehkanku karena umurku, Sersan Kodrak? Aku berasal dari sektor bawah, sama seperti kalian semua. Aku bahkan tumbuh di panti asuhan. Tapi apa kalian tahu kenapa ada perbedaan kedudukan sosial kita saat ini? Itu karena aku jauh lebih superior ketimbang kalian semua. Mungkin kalian nggak paham sekarang, tapi nanti kalian akan segera paham. Aku adalah ketua peleton yang jauh lebih baik dari siapapun yang pernah kalian temui." Mendengar itu, Sersan Kodrak segera minta maaf dengan penuh hormat, sedangkan anggota peleton lain terlihat ketakutan dengan intimidasi yang baru aja Luka tunjukkan. Gak berselang lama, Luka bersama pasukan Imperial Guard lain tiba di benteng terdepan pasukan Imperial untuk misi penindasan pemberontak dengan menggunakan pesawat. Setelah pesawat mendarat, Chief Centurion langsung mengadakan briefing misi terkait para pemberontak yang berada di situs peninggalan peradaban Arcane. Sambil nunjukin situs tersebut ke layar yang bisa dilihat semua anggota, Komandan Hellas bilang, "Saat ini semua operasi benteng Arcane berada di bawah komando mereka. Seluruh tempat ini dikelilingi oleh 2 dinding. Ada force barrier dengan kepadatan tinggi yang berperan sebagai pelindung benteng. Lalu turret yang dianggap sebagai senjata Arcane diposisikan untuk menembak sasaran udara. Kebetulan jumlah turretnya ada 5. Armor Brigade ke-11 ditugaskan untuk memimpin serangan guna menghancurkan barrier dan turret tersebut. Barulah kemudian pasukan yang tersisa akan masuk dari semua sisi." Setahu Luka, Armor Brigade menggunakan full body armor untuk semua anggotanya. Luka nggak menyangka kekaisaran mengerahkan pasukan yang besar untuk operasi khusus ini. Komandan Hellas lalu menutup briefing dengan ucapan, "Operasinya akan dimulai dalam 1,5 jam lagi. Selesaikan persiapan kalian sebelum itu." Dalam waktu persiapan tersebut, Luka dan Eli bicara empat mata di luar benteng. Melihat Eli gak berhenti mengucurkan keringat dingin, Luka pun bilang, "Kau mau bicara soal keluarga Ramones? Iya kan? Gini aja, mungkin kau memang dekat dengan mereka, tapi gak ada yang bisa kita lakukan, Eli. Kalau kau berpihak dengan mereka yang berkhianat, keluargamu gak akan bisa menyelamatkanmu." Mendengar itu, Eli mengakui kalau dia gak mengharapkan keajaiban, tapi jika ada kesempatan, setidaknya dia mau menyelamatkan Lilian. Adu mulut panas antara Luka dan Eli pun terjadi terkait Lilian. Luka
Luka nggak peduli mau Lilian cinta pertama Eli kek, mau Eli mencoba menjodohkan Lilian dengan dirinya dengan alasan karena nggak mau menikahi bangsawan kek, terserah. Yang pasti Luka memperingatkan dengan keras kalau mencoba menyelamatkan Lilian itu sangat berbahaya. Seandainya tertangkap, Eli bisa dieksekusi saat itu juga. Jangan lakukan hal bodoh Eli, anggap ini peringatan, kata Luka yang beranjak pergi duluan. Eli pun mengiyakan dan dia berjalan ke arah seberang tanpa tersenyum sedikit pun gak seperti biasanya. Ngeliat gelagat aneh Eli, Luka pun bilang dalam hati, Arkis Victema sialan ini memaksaku untuk tahu kalau Eli bohong. Si bodoh itu berencana menyelamatkan Lilian apapun caranya. Gak penting apakah Eli menerimanya atau enggak. Demi kebaikannya sendiri, Lilian Ramones harus mati. Kuharap itu terjadi di tengah-tengah kekacauan pertempuran. Aku berdoa semoga dia gak pernah bertemu dengan Eli hidup-hidup. Itulah harapan terbesarku, kata Luka melangkah ke arah mentari senja, di mana cahaya terakhir menabrak bayangan panjang langkah kaki mereka. Dua garis gelap yang berjalan sejajar, tapi gak akan pernah bersentuhan, karena mentari senja hanya menyinari satu sisi, dan di sisi lain itulah, Lilian harus lenyap lebih dulu. Luka pun kembali kepada pasukan peletonnya dan mereka pun segera berangkat dengan truk militer. Sambil ngelihat armor helmnya sendiri, Luka tahu persis yang paling kritis untuk dia jaga adalah kepala dan jantungnya. Karena selama dua area itu masih utuh, pasukan kekaisaran gak akan mati. Selama masih bisa bernapas dan darah mengalir ke otak, kekaisaran bisa menghidupkan kembali dengan teknologi cybernetic. Namun tiba-tiba Sersan Kodrak datang menghampiri Luka untuk bilang kalau dia udah memeriksa keahlian atasannya secara menyeluruh. Jadi nanti ketika memasuki medan perang, Kodrak meminta Luka mendengarkan ucapannya. Karena mau gimana pun, gini-gini dia udah melayani kekaisaran selama 10 tahun. Mungkin aku gak sehebat dirimu, tapi kemampuanku juga bukannya gak berguna, kata Kodrak mencoba meyakinkan. Luka gak keberatan dengan ucapan itu, asalkan saran anggota valid, Luka bersedia mendengarkan. Akhirnya truk militer kekaisaran tiba di situs Arcane yang dilapisi barrier tebal. Yang pertama kali maju adalah pasukan Armor Brigade yang mengenakan full body mechanical armor model Myrmidon, model produksi massal yang ditugaskan untuk menghancurkan barrier dan turret. Sebelum pasukan seperti peloton Luka yang saat ini mengawasi dari dalam truk masuk ke situs operasi. Dengan satu aba-aba komando, pasukan Armor Brigade menyalakan jet di punggung mereka untuk terbang mendekati barrier situs operasi. Begitu Armor Brigade terbang melayang di sekitar barrier, spontan turret Arcane menembakkan sinar energi tinggi ke arah mereka. Hebatnya para Armor Brigade melontarkan flare dari armor bagian dada, layaknya pesawat tempur untuk membuat tembakan turret meleset. Dan setelahnya, mereka membalas dengan rentetan tembakan misil pengendali otomatis dari punggung mereka yang meledak serentak untuk membuat celah pada barrier. Beberapa dari mereka bahkan ada yang turun dengan cepat mendekati barrier sambil menghindari tembakan turret, lalu menusukkan tombak berlapiskan energi pekat sekuat tenaga yang pada akhirnya berhasil menjebol pertahanan barrier. Ngelihat itu, Luka yang merasa tegang bilang dalam hatinya, mereka berhasil menerobos pertahanan benteng. Sekarang yang tersisa hanyalah apakah mereka bisa menetralisir turret atau enggak. Jika mereka gagal, kami harus bertarung dengan kondisi yang sangat gak diuntungkan. Berdasarkan perhitungan simulator strategis, waktu yang diperkirakan hingga turret dinetralisir adalah 1 menit setelah masuk. Jika Myrmidon gagal menghancurkan turret, pasukan penindas harus masuk dan menanggung bebannya, kata Luka bersamaan dengan pasukannya yang juga merasa tegang. Hebatnya sesuai prediksi simulator, Armor Brigade benar-benar mampu menghancurkan turret dalam waktu singkat. Perintah komando pun segera menyuruh pasukan sisa untuk melanjutkan tahapan operasi berikutnya. Para pasukan menyambut perintah itu dengan senyum lebar akibat mendapat kesenangan dari adrenalin perang. Dan jujur Luka juga merasakan hal yang sama, mendapat rasa pencapaian dan kesenangan dari tempat busuk seperti ini. Kalau enggak, udah pasti Luka menjadi gila sejak dulu. Setelah mengenakan armor helm, Luka pun menyuruh pasukannya maju. Dan sekarang waktunya bagi Luka untuk menguji kemampuan di medan tempur yang sebenarnya. Secara strategi operasi, setelah barrier dan turret dihancurkan, pasukan angkatan darat ditugaskan memasuki dari segala arah sekaligus. Karena para petinggi gak berencana menyisakan ruang bagi para pengkhianat untuk melarikan diri. Selain itu, terowongan bawah tanah benteng Arcane tersebut seperti labirin. Bahkan area yang udah dieksplorasi pun meregang hingga beberapa ratus meter dalamnya. Memang pihak Imperial Guard punya peta terowongan dari ekspedisi ruin sebelumnya, tapi para pengkhianat udah memodifikasi interior benteng bawah tanah, sehingga kemungkinan besar peta itu nggak akurat lagi.
Sadar dengan kondisi tersebut, Luka mengajak pasukannya untuk masuk via pintu luar benteng, sambil mengingatkan pasukan kalau pengkhianat pasti mempersempit pintu masuk ke fasilitas bawah tanah untuk mencegah Myrmidon masuk. Dan setibanya di dalam, yang terlihat seperti lorong panjang, Luka yang membuka penutup wajah menyatakan pada peletonnya kalau mulai dari sini, dia yang akan memimpin penelusuran paling depan. Mendengar itu, Sersan Kodrak langsung mengingatkan Luka kalau itu gerakan berbahaya, karena ada kemungkinan tinggi muncul jebakan atau serangan mendadak. Luka yang tahu Sersan Kodrak sebenarnya takut menghadapi konsekuensi jika dia mati, segera menutup wajahnya lagi dan bilang dengan tegas, "Aku nggak peduli apa yang terjadi setelah aku mati, Kodrak. Mau bayaranmu berkurang setengah atau enggak, itu bukan urusanku. Aku katakan sekali lagi, aku yang akan memimpin paling depan. Ikuti aku," kata Luka yang kemudian melesat ke depan dengan kecepatan tinggi yang membuat anggota peletonnya benar-benar kesal. Alasan Luka buru-buru seperti ini, itu karena dia harus menemukan Lilian Ramones dan mengeksekusinya sebelum Eli tiba. Luka yakin Eli pasti juga udah berada di terowongan bawah tanah saat ini, tapi dia masuk dari titik yang berbeda. Kalau Eli berencana menyebarkan pasukannya duluan, Luka yakin sahabatnya itu bisa sampai dalam sekejap. Sambil menatap ke arah pasukan yang mengikuti dari belakang, Luka bilang dalam hatinya, "Aku juga bisa melakukan hal yang sama dengan mengorbankan orang-orangku. Tapi aku gak bisa membiarkan emosi pribadiku membuat kehilangan prajurit yang setia. Aku sendiri yang akan menanggung semua resiko." Tiba-tiba sebuah senjata muncul di langit-langit lorong persis di atas Luka, yang membuat Sersan Kodrak panik memanggil namanya. Tapi dengan refleks luar biasa, Luka langsung menebas senjata itu dengan pedangnya sampai hancur. Mau gimana pun Luka yang menggunakan teknik tempur Arcis Victema, dia udah mendorong semua indera hingga batas maksimal. Penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan bahkan perasa. Dia bisa mendapat banyak informasi dengan merasakan jejak kimia di udara menggunakan lidahnya. Satu persatu senjata dan jebakan yang muncul di dalam lorong langsung Luka hancurkan secepat kilat seiring dia terus berlari tanpa henti. Dan itu membuat anggota peleton gak bisa menahan rasa kaget sekaligus kagum mereka. Luka yang terus berlari ke depan secepat kilat mengakui dia bisa merasakan arterinya melebar dan jantungnya berdetak lebih kencang. Darah yang mengalir deras terus-terusan membawa glukosa ke otaknya hingga tekanan di otak mendorongnya sampai batas kemampuan tubuh. Gegara itu, gerakan Luka menjadi terlalu cepat, ninggalin semua pasukannya di belakang yang membuat dia sangat kesal. Rasa-rasanya mau dia tinju aja itu wajah Sersan Kodrak yang kebanyakan bacot. Aku tahu hal ini secara teori, tapi sekarang aku sendiri bisa merasakannya. Penggunaan Arcis Victema secara berkepanjangan bisa merusak otak secara perlahan, kata Luka yang dalam sekejap berhasil tiba di pintu ujung lorong, di mana musuh udah bersiap di baliknya. Tanpa ragu, Luka mendobrak pintu itu dengan tendangan keras, menghempaskan pintu dengan dahsyat, sampai-sampai salah satu musuh tewas terpental, terkena pintu yang terbang kuat ke arahnya. Pastinya pasukan musuh yang lain terkaget-kaget ngelihat hal itu, dan mereka pun segera membidik senapan serta bazooka mereka ke arah Luka, memuntahkan rentetan peluru secara bertubi-tubi. Tapi, Luka yang mengaktifkan teknik Arcis mampu menangkis semua muntahan peluru itu dengan mudah menggunakan tebasan pedang kilat. Dan setelahnya Luka langsung menerjang ke depan dengan gerakan zigzag untuk menghindari tembakan peluru secara sempurna. Satu musuh pun menjadi korban berikutnya akibat tebasan pedang Luka yang memenggal kepala. Sadisnya Luka menendang kepala yang terpenggal itu dengan keras ke arah musuh lain yang mengenai kepalanya sampai tubuhnya bergetar kesakitan parah. Dan tiba-tiba, Luka udah berada di depan si kawan untuk memenggal kepala korban berikutnya. Ngelihat itu, si bazooka yang ketakutan segera menembakkan senjatanya. Sayang proyektil bazooka mampu Luka belah dengan pedangnya dari jarak dekat, menciptakan ledakan dua sisi tanpa mengenainya, sehingga mata dan mulut si bazooka terbuka lebar ngelihat aksi gila tersebut. Begitu debu dan asap ledakan mereda, tanpa ampun Luka membantai si bazooka hingga tewas menyemburkan darah. Bertepatan dengan itu, barulah Sersan Kodrak bersama anggota lain tiba di lokasi Luka. Dan spontan mereka semua merinding ngeri ngelihat gimana Luka mampu membantai skuad pertahanan musuh secara solo secepat ini. Kepada Sersan Kodrak yang baru menyusul, Luka pun bilang, "Apalagi yang kau tunggu, Sersan Kodrak? Kita akan terus maju. Pastikan semuanya mengikutiku," kata Luka yang pedangnya udah terlapisi darah kental, tapi masih haus darah. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan perang yang akan terjadi? Saksikan terus alur cerita teknologi ya, hanya di channel Manhwa Park. Dan stay update.